Kita ada di seri ketiga, seri terakhir, yaitu jomblo yang berkualitas. Saran saya teman-teman, tontonlah seri 1, seri 2, baru kemudian seri 3 supaya komplit penjelasannya. Dan saya berdoa ini mengubah cara pandang kita, mengubah pemahaman kita, sehingga kita lebih santai, lebih tenang, tidak khawatiran, justru kita jadi jomblo yang berkualitas. Dan sebelum saya bahas lebih jauh teman-teman, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar, saya akan balas satu demi satu. Oke, kita masuk di seri yang ketiga, seri terakhir, jomblo yang berkualitas. Mengapa jomblo itu harus berkualitas? Ini pertanyaan yang saya ajukan. Mengapa jomblo itu harus berkualitas? Yang pertama, yang berkualitas itu selalu mahal. Saya ulang, yang berkualitas itu selalu mahal. Jadi kalau kamu jadi jomblo, jadilah jomblo yang berkualitas. Sebab itu mahal. Sehingga kelak ketika kamu ketemu dengan pasanganmu, maka engkau dapat pasangan yang mahal juga. Sebab om saya bilang, kalau kamu nilai 9, yang datang nilai 9. Tapi kalau kamu nilai 5, yang datang juga nilai 5. Karena apa? Kamu gak berkualitas. Untuk itu jadilah jomblo-jomblo yang berkualitas. Sebab yang berkualitas itu mahal. Kalau kamu berkualitas, yang datang sama kamu itu yang mahal. Yang rela bayar harga karena kamu mahal. Jadi jomblo berkualitas itu mahal. Yang kedua, jomblo yang berkualitas itu selalu dicari-cari. Apa saja yang berkualitas itu selalu dicari. Bahkan rela, banyak orang rela mengorbankan dirinya hanya untuk mencari yang berkualitas, yang mahal. Contoh seperti emas. Orang rela gali sampai banyak orang tertimbun kecelakaan hanya karena emas itu tadi. Kenapa emas dicari? Karena mahal, karena berkualitas. Jadi yang berkualitas, yang mahal selalu dicari orang, selalu dicari-cari. So jadilah jomblo yang berkualitas. Itu membuatmu jadi mahal. Terus kemudian itu selalu dicari. Yang ketiga, yang berkualitas itu selalu diinginkan. Ya, ada keinginan untuk memiliki sebab berkualitas. Tapi kalau tidak berkualitas, orang malas. So teman-teman, jadilah jomblo yang berkualitas. Sebab yang berkualitas itu mahal. Yang berkualitas itu dicari. Yang berkualitas itu diinginkan. Ada keinginan untuk memiliki. Yang terakhir, jomblo harus berkualitas karena apa? Kalau kamu berkualitas, itu membuatmu bahagia. Itu membuatmu happy. Sebab apa? Kamu berkualitas. Kamu berkualitas bukan karena waktu kamu punya pacar. Kamu bahagia bukan waktu kamu punya pacar. Engkau berkualitas, engkau bahagia karena memang engkau mempersiapkan dirimu. Engkau membentuk dirimu. Engkau mengubah cara pandangmu. Engkau memiliki prinsip-prinsip yang benar. Kamu memiliki moto hidup yang baik. Dan kamu menggenapi semua, mengejar semua yang baik. Sehingga kamu bahagia. Kamu happy jadinya. So, jomblo yang berkualitas itu mahal. Jomblo yang berkualitas itu dicari. Jomblo yang berkualitas itu diinginkan. Jomblo yang berkualitas itu membuatmu bahagia.
happy. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas? Ini penting banget. Jadi teman-teman, kamu yang jomblo, ini penting banget. Bagaimana caranya menjadi jomblo yang berkualitas? Yang pertama, kejarlah perkenanan Tuhan. Sebab perkenanan Tuhan itu lebih penting dari apapun. Kejarlah perkenanan Tuhan selama kamu jomblo, selama kamu masih sendiri. Kejarlah perkenanan Tuhan. Kejar isi hati Tuhan. Alkitab bilang begini, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jodohmu itu ditambahkan, pacarmu itu ditambahkan. Yang utama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu perkenanan Tuhan. Nah kalau kamu cari perkenanan Tuhan, sementara kamu mencari, kamu jadi berkualitas. Berkualitas dalam hal apa? Kamu lebih mudah dibentuk, kamu lebih mudah diarahkan, kamu lebih manis, kamu lebih tegas, kamu lebih beriman, kamu lebih berwibawa, kamu lebih berintegritas. Itu yang buat kamu jadi berkualitas. Jadi bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas? Yang pertama, cari perkenanan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Cari kerajaan dan kebenarannya. Maka yang lain itu bonus ditambahkan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi jomblo yang berkualitas? Yang kedua, perbaiki karakter. Ya, karakter buruk. Ya, itu diperbaiki. Sifat malas, mengeluh, protes, sulit bersyukur, suka menyalahkan orang lain, itu diperbaiki. Supaya apa? Kamu jadi jomblo yang berkualitas. Sebab kalau karakter buruk, secantik apapun seseorang, setampan apapun seseorang, kalau karakter buruk, orang malas, orang bosan, orang enek kalau karakter buruk. Tapi kalau karakter baik, karakter itu manis, orang itu damai sejahtera, orang itu percaya, orang itu yakin, dan orang itu promosikan dia. Karena apa? Karena karakternya bagus. Jadi bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas? Benerin karaktermu. Pemalas, berubah. Mengeluh, berubah. Suka menyalahkan orang lain, berubah. Ya, suka protes, berubah. Karakter-karakter yang buruk seperti itu mesti diubah. Supaya apa? Kamu berkualitas. Karena kalau kamu mengeluh, kamu gak bisa maksimal hidupnya. Semua potensimu tidak bisa keluar. Semua potensimu jadi tidak maksimal. Karena apa? Kamu mengeluh. Begitu kamu mengeluh, udah kamu udah males. Begitu kamu mengeluh, kamu udah gak ada keinginan. Begitu kamu mengeluh, udah hampir menyerah. Bagaimana kamu akan berkualitas? Bagaimana potensimu akan tergali kalau kamu karakternya buruk? Jadi bagaimana jadi jomblo yang berkualitas? Benerin, perbaiki karakter. Ya, yang penggosip, ya, suka gosip, suka bicarakan orang, yang ngomong gak jelas, terlalu banyak bicara sia-sia, perbaiki supaya kamu jadi jomblo yang berkualitas. Yang ketiga, bagaimana caranya kita jadi jomblo yang berkualitas? Yang ketiga adalah upgrade diri terus menerus. Upgrade diri. Jangan malas. Upgrade diri, kembangkan potensi, kembangkan karunia. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu. Apa yang menjadi kebiasaanmu, itu akan jadi karaktermu. Dan ini bagus, ini bagus. Orang bisa karena terbiasa. Jadi apa saja jadi bisa kalau terbiasa. Untuk kita mesti terbiasa.
upgrade diri terus menerus. Latih bentuk diri terus menerus, upgrade. Sampai muncul semua potensi-potensimu, sampai muncul semua karunia-karuniamu, dan engkau jadi berkualitas. Ya, ingat, mungkin kamu gagal, mungkin kamu dikecewakan orang, mungkin kamu terjatuh. Nggak apa-apa, bangkit lagi, upgrade lagi, coba lagi, bangkit lagi. Orang-orang hebat banyak kok berjatuhan, banyak gagalnya. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka coba lagi, sampai bisa. Jadi kalau kamu mau jadi jomblo yang berkualitas, upgrade diri. Apa saja yang mau kamu kuasai, maka pelajari. Apa saja. Mau bisa masak, pelajari masak. Mau bisa nyanyi, pelajari nyanyi. Apalagi, mau bisa nyuci, pelajari nyuci. Mau bisa bahasa Inggris, pelajari bahasa Inggris. Apa saja yang ingin kamu kuasai, pelajari. Jadi, upgrade diri terus menerus, maka kamu akan jadi jomblo yang berkualitas. Yang keempat, jangan buang-buang waktu. Berhenti buang-buang waktu. Alkitab bilang, bangun sebentar, tidur sebentar, duduk sebentar, berdiri sebentar. Maka orang-orang demikian akan mengalami kegagalan. Orang-orang demikian akan mengalami kesukaran. Orang-orang demikian akan mengalami kesakitan, kekurangan. Karena apa? Kerjanya cuma buang-buang waktu. Perhatikan pergaulanmu, teman-teman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang buang-buang waktu. Hanya kerjanya menggosip, cerita orang berjam-jam, gak jelas apa yang dikerjain, buang-buang waktu. Nah, bagaimana kamu akan berkualitas kalau kamu buang-buang waktu? Oke, jadi yang keempat, kalau kamu mau jadi jomblo yang berkualitas adalah jangan buang-buang waktu, maksimalkan waktumu. Setiap orang dikasih Tuhan 24 jam. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Karena apa? Sama-sama dikasih waktu 24 jam. Jadi introspeksi diri. Kalau orang lain sukses, kalau temanmu sukses, kalau saudaramu sukses, kenapa kamu gak sukses? Apakah kamu buang-buang waktu? Apakah kamu buang-buang waktumu sia-sia? Hanya dengan menggosip, duduk sebentar, diri sebentar, tidur sebentar, hanya begitu terus. Perbaiki, introspeksi diri, supaya kamu jadi jomblo yang berkualitas. Oke? Yang keempat, tadi itu jangan buang waktu. Yang kelima, yang terakhir, fokus kepada visi. Untuk itu, jomblo yang berkualitas adalah jomblo yang berjalan dengan visi, yang berjalan dengan harapan, yang berjalan dengan mimpi besar. Nah, orang-orang yang berjalan dengan visi, orang itu lebih fokus, orang itu lebih teratur, orang itu lebih cepat, orang itu gak buang-buang waktu, ada yang dia kerjakan. Untuk itu kalau kamu belum tahu visimu, bergaulah dengan Tuhan. Tanya Tuhan, apa Tuhan visimu atas hidupku? Supaya aku, Tuhan, tidak buang-buang waktuku, supaya aku maksimal hidupku. Jadi kalau teman-teman mau berkualitas jomblonya, milikilah visi. Fokuslah kepada visi. Maka visi itu akan membentuk karaktermu, membentuk sifatmu, membentuk kinerjamu. Kamu jadi lebih cepat, lebih teratur, semuanya lebih oke. Karena kamu ada visi. Tapi begitu kamu tidak ada visi, Alkitab bilang, maka liarlah kalau tidak ada visi. Jadi bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas? Kejar perkenanan Tuhan yang pertama. Yang kedua, perbaiki karakter. Yang ketiga, upgrade diri terus menerus. Yang keempat, jangan buang-buang waktu. Dan yang kelima, fokus kepada visi, fokus kepada pengharapan, fokus kepada rencana Tuhan. Dan saya percaya, seiring waktu, engkau akan jadi jomblo yang berkualitas. Dan aku berdoa,
begitu engkau sudah jadi, semua jadi, karakter udah jadi, pekerjaan udah jadi, visi udah jadi, kedewasaan udah jadi. Begitu tiba waktunya, engkau ketemu dengan pasangan hidupmu, yang besar visimu tambah besar, yang besar dampakmu tambah besar dampaknya. Karena apa? Engkau dapat pasangan yang sepadan dari Tuhan. So ini yang boleh saya sampaikan di seri ketiga ini. Mengapa jomblo itu harus berkualitas? Karena yang berkualitas itu mahal, dicari orang, diinginkan orang, terus membuatmu bahagia. Dan bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas? Kejar perkenanan Tuhan, perbaiki karakter, upgrade diri terus menerus. Jangan membuang waktu dan fokus kepada visi dan tujuan hidupmu. So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya percaya indah rencana Tuhan. Engkau akan segera menikah tepat pada waktunya. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.